you see what I see? Tepat tahun ini 18 tahun sudah saya menempati rumah yang di Purwokerto ya. Sejak tahun 2004, meskipun sekarang saya itu sudah di Banjarnegara karena urusan pekerjaan ya. Rumah itu kini ditinggali hanya berdua sama papa mama saya karena adik saya sudah kerja di Jepang. Jadi tinggal mereka berdua yang ada di rumah saya yang di Purwokerto. Saya belum pernah menceritakan tentang rumah saya ya di Do You See What I See. Jadi inilah dia sosok yang menyeramkan yang pernah saya lihat di rumah saya. Selamat mendengarkan. Tahun 2004, pertama kali kami sekeluarga, aku, Kiko, papa, mama itu menginjakan kaki di sana. Yang cukup kaget adalah kami hanya berdua. Maksudnya hanya 2 rumah yang ada di sana dan bersebelahan langsung dengan lapangan bola. Yang katanya lapangan bola ini adalah tempat buang setan. Jadi rumah-rumah yang di sekitar sana yang diganggu sama setan, diusir setannya sama Pak Ustadz, dibuangnya di lapangan situ. Tapi sekarang lapangannya bagus banget, udah kerumat lagi atau udah bisa difungsikan lagi karena udah ada jogging tracknya, ada lapangan volinya. Lapangan yang saya maksud ini sebenarnya adalah lapangan sepak bola ya, cuman udah dimultifungsikan lah, udah jadi buat berbagai event. Kadang San Morian malah, San Morian tiap minggu ada di situ. Terus juga ada yang senam pagi di tamannya, di dekat lapangan situ ada taman juga. Kadang buat senam, kadang buat karaokean kalau hari Minggu, seminggu sekali itu. Mari kita lanjut ke ceritanya ya. Rumahnya cuma berdua, saya sama Bu Endang doang di depan rumah. Dan Bu Endang itu udah puluhan tahun tinggal di situ sejak kepindahannya dari Jawa Timur. Jadi itu adalah tetangga pertama saya di situ. Ya. Dulu tahun 2004 tuh saya masih bisa melihat mereka dalam tanda kutip. Jadi memang hawanya tuh merinding terus kalau malam. Jadi hawanya tuh merinding terus kalau malam. Saya masih ingat saya lagi belajar buat besok paginya ya. Waktu itu saya masih SD. Lagi pelajaran bahasa Jawa. Saya lagi ngisi LKS, waktu itu lagi ada PR. Mama saya lagi tidur di depan TV di ruang keluarga ya. Saya itu tidur. Saya ini belajarnya nggak ngadep TV tapi ngadep jendela depan. Dulu sebelum di pagar besi dan di tembok di bagian halaman depannya, rumah kami itu cuman pakai pagar bambu yang dibuat sendiri sama om, sama tukang-tukang tetangga Mbah Uti saya. Karena dulu rumah masa kecil saya itu di rumahnya Mbah Uti ya, yang jaraknya cuma 900 meter dari rumah saya. Sewaktu itu suara sekecil apapun itu mesti kedengeran gitu loh. Karena lapangan olahraganya itu juga dekat sama sawah juga. Itu suara-suara binatang kayak jangkrik, tokek, cicak, katak mesti kedengeran banget. Bahkan kedengeran juga suara-suara dari dunia lainnya. Pas lagi ngisi LKS, saya ngadep ke jendela. Saya tuh mendengar suara
orang jalan kayak bakiak gitu loh. Klodak klodok, klodak klodok. Siapa nih gitu kan. Dan waktu itu posisinya papa saya lagi pergi ke tempat temennya gitu kan. Kejadiannya juga 8:30 malam, seingat saya. Itu tuh saya dengar kok arahnya dari jauh makin mendekat, kok belok ke rumah kami gitu. Sampai akhirnya saya kaget karena sosok yang berjalan itu berhenti di depan rumah saya, menuju ke jendela depan, jendela samping rumah. Sosoknya itu perempuan, berpakaian putih dan kurus sekali. Wajahnya pucat dan langsung menatap ke saya gitu. Saya gak bisa lupa sosok itu. Dia menatap dari luar, saya menatap dari dalam, terhalang oleh korden tipis lapisan pertama. Karena korden saya 2 lapis ya, yang tebal sama yang tipis. Saya lupa habis maghrib tidak ditutup jendelanya. Mau tidak mau akhirnya saya melihat sosok itu. Awalnya saya cuma mematung gitu loh sambil duduk. Itu siapa? Tamu bukan? Kalau emang tamu kenapa gak ngetuk pintu gitu kan. Mama saya tidur, adik saya yang baru TK, mau masuk TK sorry, adik saya yang masih kecil, itu tuh juga tidur di dekat saya, bareng sebelah sama mama. Gak lama saya lihat kok nih cewek makin menyeramkan. Karena menyeramkannya itu adalah dari pori-pori kulit wajahnya yang pucat, tiba-tiba tuh mengeluarkan keringat berwarna merah. Makin berkeringat, wajahnya yang putih itu memerah. Keringatnya makin deras. Bajunya yang putih ikut-ikutan memerah. Saya gak habis pikir, kok ada sosok seperti ini. Gak bisa berkata-kata, saya cuma mematung sambil menangis sesenggukan. Untungnya papa saya tepat jam 9 itu pulang, dan sosok itu menghilang beserta sinar motor dari papa saya. Jelek. Assalamualaikum. Salam. Dia langsung melihat saya menangis dan papa saya langsung mendekat. Lihat apa Ki? Lihat apa? Itu di jendela Pak. Mana gak ada apa-apa. Dari tadi papa masuk juga udah kosong, gak ada apa-apa. Mama saya yang tahu saya nangis tak langsung bangun. Adik saya juga bangun. Lo kenapa ngelihat apa Mas itu kan? Ngelihat cewek di jendela, keringet darah ceweknya. Mau langsung serem gitu kan. Langsung suasana berubah menjadi ketakutan semua. Langsung papa saya yang inisiatif tutup jendelanya, masukin motor ke dalam rumah, langsung kunci gerbang bambunya sama kunci rumahnya. Aman dah tidur. Wudu dulu. Udah isan belum? Kalau belum sholat isya dulu langsung tidur. Gak usah pikiran yang serem tadi. Semuanya kan baik-baik aja. Itu cuma sosok numpang lewat kok, kata papa saya. Dan alhamdulillahnya bisa tidur. Besoknya ya aman-aman aja. Dan semuanya baik-baik saja gitu ya. Cuman apakah sosoknya itu sampai sekarang masih ada? Ini akan ada di cerita selanjutnya. Tapi setelah saya ingat-ingat lagi, ketika rumah di perumahan saya itu masih berdua, gak berselang lama sekitar semingguan, itu saya juga dikagetkan dengan banyaknya sosok dari lapangan olahraga pada saat itu ya. Itu yang berjalan menghampiri kedua rumah.
Ya kan, dulu jalannya perumahan saya kan namanya juga perumahan baru banget ya, tahun 2004 lagi. Itu belum diaspal, masih kayak jalan batu-batu dan juga pasir gitulah, masih bener-bener kalau hujan tuh belok bahasa Jawanya, atau jeblok lah jalannya. Jangan disalah artikan ya, jangan dikira sosoknya tuh sedikit, banyak. Dari lapangan menuju jalan-jalan di depan rumah saya dan Bu Endang, banyak banget memenuhi sosok itu. Ada yang bentuknya kakek-kakek, ada yang bentuknya perempuan, laki-laki, dan semuanya berambut panjang, dan semuanya berambutnya putih. Bahkan saking penuhnya jalan itu, ada yang terbang hinggap di atas gentengnya Bu Endang rumahnya. Saya cuma bisa ngeliat dari jendela, ngintip pelan-pelan. Sosok apa ini? Ada di mana saya? Sampai mamah tuh nepok saya dari belakang. "Ki, ngeliat apa?" "Enggak mah, enggak ngeliat apa-apa. Ayo mah, tidur udah malam, aku ngantuk." Alhamdulillahnya sekarang udah nggak ada sosok-sosok yang menyeramkan lagi, karena memang warga perumahan saya makin banyak. Udah ada 150-an lebih kepala keluarga, dan rumahnya sekarang juga banyak ya, dan lapangannya juga sudah difungsikan dengan baik oleh pihak kelurahan setempat dan kecamatan setempat ya. Jadi keseramannya juga sudah selesai. Sampai sekarang saya nggak tahu sosok itu, dan ternyata sosok itu masih ada, dan akan saya ceritakan di cerita selanjutnya. Terima kasih semuanya. Saya Rizky Alvaris Kristiawan dari Purwokerto dan host di Belaka Sudah Podcast. Jangan lupa dengerin dan follow Instagramnya ya. Follow juga di Spotify. Terima kasih. Wassalamualaikum. podcast.ceritahoror@gmail.com